إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Di antara bagian dari rukun iman yang mana iman seseorang tidak akan sah kecuali dengan beriman juga kepadanya adalah al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir, bahwa setelah kehidupan dunia ini ada hari akhir, hari kebangkitan, hari kiamat, di mana beriman kepada hari akhir ini ditetapkan oleh dalil nakli dan akli. Dalil nakli banyak ayat yang menetapkan tentang beriman kepada hari akhir. La tub'atsun, kamu pasti akan dibangkitkan. Allah juga berfirman, inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan secara akal Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalil akli yang menunjukkan bahwa beriman kepada hari kebangkitan sejalan dengan akal. Di antaranya firman Allah taala, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah yang pertama kali menciptakan makhluk dan dia akan mengembalikannya. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia pertama kali, maka menciptakan mereka kembali setelah mereka mati lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mampu menciptakan pertama kali, apalagi setelah sebelumnya ada. Kalau sebelumnya enggak ada Allah mampu, apalagi kalau sebelumnya sudah ada. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Yakni kalau Allah sanggup menciptakan makhluk-makhluk yang besar, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, planet-planet, apalagi cuma menciptakan manusia, sangat mudah bagi Allah. Demikian pula Allah memberikan gambaran, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta. Jika engkau melihat ada biji atau bumi yang sebelumnya kering, mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala sirami air hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika kita lihat misalnya ada sebuah
biji yang mati, yang sudah kering. Ya, kemudian kita lempar ke tanah yang subur, kemudian disirami hujan, kita lihat kemudian biji ini mengeluarkan tunas dan menumbuhkan tanaman yang baru, hidup setelah sebelumnya mati. Ini saja Allah bisa, apalagi sama manusia yang telah mati, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan kembali. Dan kebijaksanaan Allah serta keadilan Allah menghendaki untuk mengadakan hari pembalasan, agar manusia diberikan pembalasan terhadap amal yang mereka kerjakan. Yang baik dibalas dengan kebaikan, dan bahkan Allah lipat gandakan. Yang buruk dibalas sesuai dengan perbuatannya. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Siapa yang datang menghadap Allah dengan satu kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya 10 kali, yakni kebaikan, balasan sampai 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang dengan satu keburukan, maka dia tidaklah dibalas kecuali dengan perbuatan yang dia lakukan, kecuali dibalas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Ya. Dan ayat-ayat yang lain, yang mana kebijaksanaan Allah dan keadilan Allah menghendaki untuk mengadakan hari pembalasan, agar mereka yang telah beramal soleh juga tidak disia-siakan amal mereka. Allah berikan pahala berlipat ganda, dan agar mereka yang berbuat buruk dibalas sesuai dengan keburukannya, dan agar mereka yang di dunia misalnya teraniaya dapat membalas kezaliman yang menimpa mereka. Karena kalau tidak ada hari kiamat, hari pembalasan, kasihan sekali mereka-mereka yang tertindas. Nasib saudara-saudara kita di Gaza, nasib saudara-saudara kita di Uighur, nasib saudara-saudara kita di Rohingya, dan di negeri-negeri Islam lainnya. Maka dengan adanya pembalasan, Allah balas mereka-mereka yang telah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Apa yang terjadi setelah kiamat terjadi? Tentu yang pertama adalah wa nufikha fis-sur. Malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Malaikat yang besar, termasuk malaikat pemikul arsy, yang jarak antara pundak dengan bagian telinga dalam hadis riwayat Ahmad itu sejauh perjalanan 700 tahun. Saking besarnya malaikat pemikul arsy. Termasuk diantaranya malaikat Israfil, ya, yang mereka memikul singgasana Allah di atas pundaknya. Yang awalnya mereka nggak sanggup memikul singgasana Allah. Saat Allah perintahkan mereka untuk memikul singgasananya, mereka mengatakan, bagaimana kami siap memikul singgasana Engkau, sedangkan di atasnya ada kebesaran dan keagungan Engkau. Maka Allah ajarkan mereka mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Akhirnya mereka sanggup memikul singgasana Allah di atas pundaknya yang besar, yang menjadi atap seluruh makhluk, di mana makhluk semua berada di bawahnya. Fisik mereka kuat-kuat, malaikat pemikul arsy besar-besar, yang tadi jarak antara pundak dengan bagian bawah telinga sejauh perjalanan 700 tahun, ya, menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Kalau makhluknya sedemikian besar, apalagi penciptanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Meskipun fisik mereka besar, meskipun fisik mereka kuat, tapi mereka akhlaknya sangat mulia. Allah berfirman di surah Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Para malaikat yang memikul arsy dan sekelilingnya, mereka memuji Rabb mereka, bertasbih sambil memuji Rabb mereka seraya berdoa. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Ya Rabb kami, ilmu dan rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir, maka ampunilah, lilladzina tabu, untuk orang-orang yang bertobat, wattaba'u sabilak, mengikuti jalan-Mu, wa qihim 'adzabal jahim, dan jaga mereka dari azab neraka. Mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman di dunia ini. Padahal fisik mereka kuat, besar, memikul singgasana Allah di atas pundaknya, tapi akhlak mereka begitu mulia. Di antara malaikat mikul arsy ada malaikat Israfil, yang saat ini sudah menaruh sangkakala di mulutnya, menunggu perintah Allah untuk ditiupkan. Maka nggak usah heran, sekali tiup hancur, karena besar malaikatnya. Kata Allah, wa nufikha fis-sur, dalam akhir surah Az-Zumar, ditiup langsung sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah makhluk yang ada di langit dan di bumi, hancur. Ya.
Mati makhluk yang ada di langit dan di bumi, illa masya Allah, selain yang Allah kehendaki. Kemudian setelah ditiup sangkakala yang pertama, hancur alam semesta, mati semua manusia. Ya. Kurang lebih jaraknya 40, wallahu alam, apa 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, disebutkan dalam hadis seperti itu. Tidak diterangkan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Maka kemudian dibangkitkan lagi malaikat Israfil dan diperintahkan meniup sangkakala yang kedua. Fa idahum qiyamun yanzurun. Maka kemudian manusia pun bangkit dari kuburnya. Dibangkitkanlah mereka dari kuburnya dan ditempatkanlah mereka di sebuah tempat yang datar dan rata, yaitu padang mahsyar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, la tara fiha iwaja wala amta. Engkau tidak lihat tempat rendah dan tempat tinggi. Tidak ada lembah, tidak ada gunung dan perbukitan, datar rata, agar manusia tidak bisa bersembunyi. Semua dipantau, semua terpantau, terlihat. Ketika mereka berada di padang mahsyar, maka didekatkan kepada manusia matahari cuma 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,5 kilometer lebih sedikit, 1.608 meter. Yang sekarang ini bermil-mil, yang sekarang ini berkilo-kilo, cuma 1 mil jaraknya. Maka ketika itu manusia mengucurkan keringat. Ada yang keringatnya sampai semata kaki, ada yang keringatnya sampai selutut, ada yang keringatnya sampai sepinggang, dan ada yang dibanjiri oleh keringat. Yang melindungi mereka adalah amalnya. Di tengah manusia pada kepanasan, mengucurkan keringat, ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah adakan naungan, entah dengan arsy-Nya atau Allah adakan semacam naungan sehingga mereka enggak kepanasan. Mereka ada 7 golongan yang disebutkan dalam hadis. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang Allah akan naungi pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara imamun adil, pemimpin yang adil. Dia berlaku adil terhadap rakyatnya. Dia memperhatikan rakyatnya. Dia tidak hanya mementingkan dirinya dan memperlakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia berlaku adil. Kemudian juga syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah para pemuda umumnya mereka memuaskan nafsunya. Di tengah pemuda dia senangnya main-main, tapi dia tetap beribadah kepada Allah, dekat dengan masjid. Yang ketiga adalah rajulani tahaba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Berkumpul karenanya, berpisah pun karenanya. Kemudian yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Meskipun fisiknya di luar masjid, tapi dia cinta dengan masjid. Azan berkumandang segera mendatanginya. Dia senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senang berada di masjidnya. Hatinya terpaut dengan masjid. Yang kelima adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansib, seorang laki-laki yang diajak mesum oleh wanita yang cantik dan berkedudukan, tapi dia bisa menahan nafsunya. Dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, seorang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya, dia tidak riya, sampai-sampai diibaratkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khaliya, seorang yang ingat sama Allah di waktu sepi, entah di siang hari atau di malam hari. Dia ingat akan dosa-dosanya, dia takut kalau dia disiksa karena dosa-dosa, akhirnya dia pun menangis, meneteskan air mata. Maka akan Allah Subhanahu wa taala naungi di tengah orang-orang pada kepanasan. Saat orang-orang menderita kepanasan karena dekat dengan mereka matahari, maka kemudian mereka mendatangi para nabi ulul azmi sebelumnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam mengatakan, wahai Adam, tidakkah engkau melihat keadaan kami seperti ini? Wahai Adam, engkau adalah makhluk yang Allah ciptakan pertama kali, manusia yang pertama kali Allah ciptakan, dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada engkau. Tidakkah engkau melihat keadaan kami seperti ini? Berilah syafaat kepada kami, yakni mintalah kepada Allah agar segera menghilangkan penderitaan yang kami alami. Kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi saya enggak berani. Saya pernah dulu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memakan buah sebuah pohon, tapi saya malah memakannya. Saya malu dan saya enggak pantas untuk memberikan syafaat buat kalian.
datangilah Nabi Nuh alaihissalam. Maka orang-orang mendatangi ramai-ramai mendatangi Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah manusia yang pertama kali Allah utus ketika manusia berbuat syirik. Ya. Engkau Allah sebut sebagai abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Tidakkah engkau melihat keadaan kami seperti ini? Berilah syafaat kami. Mintalah kepada Allah agar dia segera mengangkat penderitaan kami. Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, nafsi saya nggak pantas. Hari ini Allah sedang murka, yang belum pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan lagi murka seperti ini setelahnya. Cobalah datangi kasih Allah, Nabi Ibrahim. Maka orang-orang ramai-ramai mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wahai Ibrahim, kau adalah kekasih Allah. Tidakkah engkau melihat keadaan kami seperti ini? Berilah syafaat kepada kami, mintalah kepada Allah agar dia segera mengangkat penderitaan kami. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa juga sama, nggak bisa dan nggak pantas. Beliau menyuruh untuk mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa juga sama, nggak bisa. Nabi Musa nyuruh datang Nabi Isa. Nabi Isa juga sama, nggak bisa. Ya, akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyuruh mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang-orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah beliau bersabda, ana syafi' musyafa'. Saya adalah seorang yang memberikan syafaat dan diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka beliau datang sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sujud di bawah arsy-Nya dengan sujud yang lama sambil memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, angkat kepala, minta, engkau akan dikasih. Saat itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajukan beberapa permintaan atau syafaat. Di antaranya adalah agar penderitaan manusia segera diangkat dan permintaan-permintaan beliau lainnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah orang-orang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada umat manusia, yang menunjukkan besarnya jasa beliau dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat untuk seluruh manusia. Ya, beliau minta kepada Allah diantaranya adalah agar urusan penderitaan manusia segera diangkat. Demikian pula agar ahli surga segera dimasukkan ke dalam surga dan ditinggikan derajatnya. Demikian pula agar mereka-mereka yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Dan jasa beliau yang sangat-sangat besar bagi umat manusia secara keseluruhan, yang menunjukkan tidak pantas ada seorang yang kemudian merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan beberapa permintaan, ya, dan Allah mengabulkan permintaan beliau, ketika itu matahari dan bulan dipadukan, diredupkan cahaya dan sinarnya, dan kemudian dipadukan matahari dan bulan sebagaimana firman Allah taala di surah Al-Qiyamah, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Maka kemudian matahari dan bulan dipadukan dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam untuk menambah panas api neraka, dan agar manusia mengetahui bahwa baik matahari maupun bulan tidak berhak disembah. Ketika sudah tidak ada matahari, tidak ada bulan, maka suasana pada mahsyar menjadi gelap gulita. Gelap sampai kapan? Sampai Allah datang kepada mereka. Maka suasana pada mahsyar pun jadi terang benderang. Allah berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka kemudian Allah datang. Demikian pula para malaikat datang sambil baris berbaris. Allah juga berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha di surah Az-Zumar, dan bumi padang mahsyar pun menjadi terang benderang karena cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitab, disiapkanlah catatan amal. Demikian pula dihadirkan para saksi, dan ketika itu akan dimulai pengadilan terbesar di alam semesta yang hakimnya Allah langsung sendiri, yang akan mengadili umat manusia. Kemudian sebagaimana di surah Al-Fajr, waji'a yauma idzin bi jahannam, dihadirkanlah neraka jahanam. Saat manusia melihatnya, yauma idzi yatadzakkarul insan, orang-orang pada sadar, ya, wa anna lahu dzikra, tapi sadar ketika itu sudah tidak lagi bermanfaat. Mereka ingin kalau saja dulu ketika di dunia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ini. Mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, wahai kiranya dulu ketika saya hidup di dunia saya mempersiapkan diri, memperbanyak bekal amal saleh,
dalam kehidupan dunia ini. Tapi kesempatan sudah tidak ada lagi. Kata Allah, wa anna lahu dzikra. Ketika itu mereka melihatnya dengan pandangan yang lesu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Asy-Syura, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul yanzuruna min tarfin khafi. Engkau lihat manusia ketika dihadapkan ke neraka, mereka memandang dengan pandangan yang lemes, enggak kuat karena begitu mengerikan neraka. Apinya yang diberikan kekuatan 69 kali api di dunia, yang mana api di dunia saja sudah mampu mendidihkan air, sudah mampu meleburkan besi, apalagi ditambah kekuatannya. Ketika itulah yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idin bibanih. Orang yang berdosa ingin sekali menebus dirinya meskipun dengan anak-anaknya. Yang ketika di dunia orang rela berkorban demi anaknya, demi keluarga, tapi di akhirat nggak ada yang siap berkorban demi anak. Bahkan kalau bisa dibalik, biarlah anak-anaknya dikorban, yang penting dirinya selamat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idin bibanih wa sahibatihi wa akhihi. Ketika itu dia pun ingin kalau sekiranya bisa untuk menyelamatkan dirinya, dia korbankan istri dan saudaranya. Biarlah istri jadi korban, saudara jadi korban, yang penting dirinya selamat. Wa man fil ardi wa fasilatihi allati tuwih. Demikian pula dia korbankan keluarganya, kalau bisa keluarga besarnya, dia punya banyak kerabat, saudara di dunia ini, semua jadi korban. Yang penting dirinya selamat. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Bahkan kalau bisa mengorbankan semua orang, dia korbankan. Saking enggak siapnya mendekati, apalagi masuk ke dalam neraka. Ya, ketika inilah ya, saat sudah dihadirkan ke dalam neraka, ke hadapan manusia neraka, dan mulailah pengadilan. Ketika itu mulailah manusia dihisab, dan masalah yang pertama kali dihisab, yang pertama kali diadili adalah sholat. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati shalah. Masalah pertama yang akan diadili dari manusia, ya, yang akan diminta pertanggungjawaban adalah salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Dan kalau salatnya bagus, maka imbasnya kepada amal yang lain akan bagus. Tapi kalau salatnya buruk, maka imbasnya kepada amal yang lain akan buruk. Ya. Ketika itu setiap orang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainallahi wa bainahu turjuman, tanpa ada perantara, tanpa ada penerjemah. Allah ingatkan kepadanya, ata'rif dzamba kadza, kamu ingat dosa ini? Iya ya Rabbi. Kamu ingat dosa itu? Iya ya Rabbi. Sampai dia mengira pasti dirinya akan binasa. Tapi untuk orang beriman, Allah ampuni. Yani sebagaimana Allah ampuni, Allah tutupi dosa-dosanya ketika di dunia, Allah maafkan, maka kata Allah hari ini juga, yani aku tutupi, aku maafkan. Ini namanya hisab yang mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasir, maka lepas, maka dia lolos. Tapi kepada orang-orang kafir, maka mereka dipermalukan di hadapan banyak manusia. Dikatakan kepada mereka, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alad dzalimin. Mereka orang-orang yang ketika di dunia berdusta kepada Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah akan tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Nah, inilah sedikit gambaran peristiwa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, setelah kita meninggal dunia, setelah kita dibangkitkan, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hisab yang mudah. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita pada hari kiamat, dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis